Dame un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? un grr, un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? un grr, un grr, un grr, un grr. Dame un grr. Sa- Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Desniati Haryati dengan MPM 2022 dan teman saya Hanan Desta akan mempresentasikan bab 4, judulnya Cara Melakukan Perdagangan Luar Negeri. Baik, di sini ekspor terbagi menjadi dua. Satu, ekspor secara langsung. Ekspor secara langsung dilakukan oleh perusahaan besar yang telah memiliki divisi ekspor tersendiri, misalnya perusahaan multinasional corporation, yaitu perusahaan lintas negara yang memiliki banyak cabang di banyak negara. Perusahaan yang biasa juga dapat melakukan ekspor secara langsung jika telah memiliki calon pembeli yang pasti atau telah mendapatkan bayaran di muka atau telah memiliki perwakilan agen atau rekanan di luar negeri. Menurut Iswi Haryani 2010 halaman 19. Kedua, ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara tidak langsung dapat dilakukan melalui model bapak angkat atau bisa juga disebut melalui ekspor agen atau agen ekspor, atau bila perlu menunjuk distributor lokal di luar negeri yang lazim disebut dengan sole agent. Konsep bapak angkat dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu perusahaan kecil yang masih kesulitan dalam bidang produksi dan pemasaran ekspor. Perusahaan yang dapat menjadi bapak angkat tersebut umumnya adalah perusahaan negara BUMN atau perusahaan negara menurut Amir MS 1990 halaman 16 sampai 17. Agen ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan usaha ekspor komoditi yang diageninya, misalnya pengrajin rotan dan bambu dapat menunjuk perusahaan yang menangani barang sejenis untuk mengekspor hasil kerajinannya. Selanjutnya ada barter. Menurut Iswi Haryani 2010 halaman 20-21, barter adalah cara perdagangan dengan melakukan pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa memakai alat pembayaran. Barter merupakan bentuk perdagangan non-currency tertua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan barang atau jasa secara langsung serta simultan dengan nilai yang dianggap sama atau kira-kira sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran seperti uang. Menurut Pusat Data dan Informasi Deperindak 1999 halaman 6 sampai 7. Selanjutnya, sistem barter di zaman modern dilakukan dengan cara ada 4, yaitu
barter secara langsung. Barter langsung atau direct barter adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua pihak tanpa menggunakan uang. Walaupun tidak menggunakan uang dalam transaksi perdagangan, kedua pihak melakukan pendekatan bayaran bayangan untuk produk yang masuk di masing-masing negara. 2. Barter ahli atau sweet barter adalah jenis barter salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan barang yang diterima sehingga mengalihkan barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Selanjutnya ada imbal beli. Imbal beli adalah sistem perdagangan timbal antar dua negara. Suatu negara yang menjual barang kepada negara lain harus membeli pula suatu barang negara tersebut atau mengaitkan dengan ekspor dan impor. Dengan paket ekspor 1982, Indonesia sudah mencoba sistem imbal beli untuk mendorong ekspor non-migas, namun prakteknya menjurus pada Swiss barter yang dapat merugikan Indonesia. Kecuali sistem ini memang sengaja dipakai sebagai alat untuk mengurangi impor karena cadangan devisa yang mulai menipis. Menurut Amir MS 1996 halaman 50-51. Yang terakhir ada barter beli kembali. Barter beli kembali atau buyback barter adalah sistem perdagangan di mana suatu negara maju membantu negara berkembang untuk membangun kapasitas produksi. Lalu negara maju tersebut membeli kembali hasil produksi dari negara berkembang tersebut sebagai bagian dari kesepakatan. Dalam buyback barter, pensuplai barang menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk hasil produk yang dihasilkan oleh industri yang dipasoknya. Selanjutnya ada konsinyasi. Konsinyasi atau konsigmen adalah sistem bisnis di mana pemilik barang atau konsignor menitipkan produknya kepada penjual atau konsigne untuk dijual tanpa terjadi transfer kepemilikan hingga barang tersebut laku terjual ke konsumen akhir. Harga jual kepada konsumen ditetapkan oleh eksportir. Hasil penjualan barang konsinyasi diperlukan sama Selanjutnya ada menurut Amir MS 2000 halaman 109 sampai 110. Cara melaksanakan konsinyasi atau lelang adalah satu, pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. 2, broker memeriksa keadaan barang yang telah dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. 3, broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan pemilik barang. 4, oleh panitia lelang akan ditentukan harga yang disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker yang melakukan transaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Febriansyah. Dengan
NPM 2022 1450 1613. Saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu menurut Amir MS 2000-109-110, cara pelaksanaan lelang adalah yang kelima. Jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapatkan tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Yang keenam, barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. Yang ketujuh, yaitu yang diperkenalkan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang bergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu. Yang kedelapan, broker mendapatkan komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Slide selanjutnya yaitu ada package deal. Package deal adalah perjanjian perdagangan ekspor barang ke negara sosialis dan sebaliknya impor beraneka barang dari negara sosialis. Untuk memperluas pasaran hasil bumi kita, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah seringkali mengadakan perjanjian perdagangan yang disebut juga trade engagement dengan salah satu negara. Pada perjanjian perdagangan tersebut ditetapkan sejumlah barang tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Slide selanjutnya yaitu ada contoh package deal. Misalnya, sebuah negara ingin memperluas produksi berasnya dan secara bersamaan memerlukan pasokan mesin industri. Melalui package deal, negara tersebut dapat menyepakati pertukaran beras untuk sejumlah mesin industri dalam satu perjanjian, di mana keduanya jenis barang tersebut diselesaikan dalam satu transaksi dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Slide selanjutnya yaitu ada manfaat package deal. Yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan. Meningkatkan perdagangan mempermudah dan meningkatkan volume perdagangan internasional. Yang kedua, memperluas pasar. Dapat dikatakan membantu negara untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk mereka. Yang ketiga, mendukung perekonomian itu berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di slide selanjutnya yaitu ada border crossing. Perdagangan lintas batas dilakukan dengan pembuat perjanjian perdagangan lintas batas yang disebut juga border trade engagement yang ditandatangani oleh kedua negara. Tujuannya agar penduduk perbatasan dapat memiliki penghidupan yang layak untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat perbatasan. Nah, yang ini ada contoh dari border crossing, yaitu yang pertama ada sea border, yaitu lintas batas laut. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. Contohnya Indonesia dengan Singapura. Yang kedua yaitu ada overland border, yang disebut juga lintas batas darat. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara yang berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap
penduduk negara melakukan interaksi dengan melewati batas daratan masing-masing di negaranya melalui persetujuan yang sudah berlaku. Contohnya Kalimantan dengan Sarawak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.